Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Trisenjaya di channel YouTube Adi Trisenjaya juga. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang ini. Sebenarnya request dari teman-teman ya, banyak yang minta tolong dibuatkan tutorial yang ini. Jadi dibuatkan ulang yang video 1 jam air Photoshop, karena di sini katanya suaranya kurang jelas dan terlalu cepat. Ada yang bilang terlalu pelan suaranya. Jadi di sini saya akan membuat videonya. Saya akan perbaiki semua kendala-kendala yang ada di video sebelumnya. Saya akan sedikit lebih pelan menjelaskannya, dan suaranya insya Allah akan saya keraskan. Kalau suara sebenarnya tergantung dari mic-nya ya, karena ini masih pakai mic yang biasa, masih pakai peralatan seadanya. Jadi tolong sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa di like videonya. Kalau bisa tonton semua video yang ada di sini channel ini ya, dan diberi like. Nanti kalau ada request lagi, insya Allah saya akan bantu membuat video yang diminta. Sekarang langsung saja, setelah di subscribe kalian bisa simak. Saya akan memberikan sebuah pelajaran tentang dasar-dasar Photoshop, sekiranya sampai 1 jam lebih lah. Jadi di sini saya akan menjelaskan menu apa saja yang ada di Photoshop untuk pemula ya tentunya. Nah, ini yang saya gunakan kebetulan adalah Photoshop CS6 Portable, yang portable. Memang menunya hampir tidak jauh berbeda lah dengan CS yang lainnya, tapi memang ada sedikit perbedaan. Tapi untuk di menu tools ini sama lah, bisa digunakan sama saja. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan yang ini. Kalau ini namanya panel tools. Jadi di sini terdapat tools macam-macam ya. Ini sejumlah tools yang digunakan untuk mengolah, mengedit, mengatur objek yang akan dikerjakan. Nah, yang kedua itu ini panel control, merupakan digunakan untuk melaksanakan suatu perintah tertentu. Jadi ibaratnya misalnya kita memilih tools ini, ini kontrolnya akan berbeda-beda, macam-macam di sininya. Jadi seperti pengaturannya, ada pengaturan lagi di setiap tools ini. Saya buka gambarnya terlebih dahulu ya, biar sekalian langsung dicontohkan. Ini saya sudah siapkan gambarnya. Nah, misalnya ini saya gunakan tools yang ini. Nah, ini kontrolnya berbeda. Di sini terdapat seperti ukuran brushnya, bentuk brush macam-macam ini ukurannya. Jadi bisa dirubah-rubah di kontrol ini. Ini ketebalan. Tuh di sini juga beda lagi. Jadi kalian bisa cek setiap kontrol di sini. Ini berbeda-beda setiap tools. Nah, dan yang ketiga ya di sini adalah menu bar, berisi daftar perintah yang mengatur file, mengolah layer, dokumen, serta berisi perintah efek filter. Jadi di sini macam-macam ya, ada filternya, seperti efek-efek gitu. Yang keempat itu di sini panel control, panel color, panel warna, memiliki warna background dengan cara menggeser slide. Dan yang kelima ini di sini panel adjustment. Ini efek-efeknya, bisa kalian coba satu persatu. Untuk menerangkan, kontras. Di sini kalian macam-macam di sini efeknya, bisa dicoba. Ada kontras, brightness, level, curves. Di sini seperti efek lah, banyak, kalian bisa coba satu persatu. Dan yang kelima ini di sini untuk layers,
Untuk memunculkan di sini sebenarnya ini ada banyak di sini, bisa dimunculkan banyak menu. Bisa ada di ini, bisa dimunculkan di sini view. Ya di Windows. Nih. Ini yang dimunculkan di sini ada adjustment. Nih adjustment nih. Yang ini. Ini colors, layers. Jadi ini yang penting aja di sini. Kalau ditambah lagi bisa, nanti akan muncul di sini. Tuh. Ini macam-macam brush. Tuh, sini banyak sekali brushnya. Ini untuk kalau pengen dikeluarin tinggal close. Kalau mau keluarin lagi di sini banyak menunya, kalian bisa coba. Jika ingin dihilangkan, nih centangnya dihilangkan saja, ntar hilang. Tapi menurut saya ini yang penting ketiga ini aja, adjustment, color, sama layers. Nah, itu saja pengenalannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perlu ini dihapus dulu. Nih, saya akan menjelaskan tentang di sini dulu ya, layers dulu. Ini hal yang paling penting di layers. Jadi di layers itu setiap kita mengopen file, ini akan muncul layer di sini. Kita ulang ya, misalnya ini di close, di sini layarnya hilang. Kita open lagi, ini akan muncul. Nah di sini ada gembok. Ini gembok ini berarti tandanya apa ya? Layarnya tidak bisa digeser atau ditimpa. Ditimpa bisa. Tidak bisa dihapus. Hapus backgroundnya tidak bisa. Bisa. Tapi ntar gemboknya hilang. Jadi kalau bisa, ini jadi ibaratnya yang kalau ada gembok ini background asli. Kalau bisa kita setiap mengopen kita duplikat saja. Jadi ini duplikat layar ini, jadi layarnya ntar ada dua. Seperti ini. Kasih nama misalnya yang pertama ya, bebas nama. Nah ini jadi ada dua layers. Ini buat cadangan yang asli. Jadi ini bisa kita utak-atik, misalnya ini tidak sesuai atau rusak, misalnya ini bisa ada cadangannya di sini. Jadi layers itu ibaratnya piramidnya. Piramid. Jadi yang paling atas itu yang akan terlihat. Contohnya seperti ini. Misalnya kita bikin layar lagi yang banyak. Kita bikin 3 misalnya. Nah, ini ada 3 layers. Yang paling atas ini. Berarti yang paling terlihat itu di layar pertama, yang kedua, selanjutnya ketiga dan keempat. Ini bisa dihilangkan satu persatu di sini. Jadi kosong. Ini bisa dimunculkan. Ini juga bisa. Jadi yang munculkan yang paling terlihat itu yang paling awal. Nah, maksudnya bila kita klik layar awal terus kita edit di sini. Misalnya kita kasih garis merah ya. Tombol merah. Nah, ini yang paling atas jadi terlihat. Sedangkan yang di bawah tidak terlihat. Misalnya seperti ini. Kita buat garis di bawah. Tuh. Tidak terlihat kan di layar paling atas karena ini tertutup gambar ini. Layar yang paling atas. Nah, coba kita hilangkan baru akan terlihat. Karena ini layar kedua sudah diberi garis merah. Jika ini diaktifkan lagi akan tertutup. Namun jika kita menghapus di layar pertama ini kan full nih, ada gambar warna putih. Nah kita warna putihnya hapus. Tuh. Nah seperti ini. Jadi terlihat dua layar. Gambar aslinya seperti ini, layar paling atas. Tuh. Ibarat piramid, jadi yang paling atas itu terlihat. Jika di sininya ada gambar layar kedua, jadi gambar layar kedua akan terlihat karena di sini sudah terhapus.
Nah, situ misalnya ini ada layer ketiga juga. Ini di layer ketiga kita kasih warna hijau. Kita klik dulu ya layer ketiganya. Ininya dihilangkan. Kita kasih warna hijau di sini. Nah, itu ya warna hijau. Jika layer 2 diaktifkan, hijaunya tidak terlihat karena tertumpuk. Di sini full putih. Layer pertama kita aktifkan juga. Nah, jika di layar pertama kita hapus, layer kedua juga kita hapus, terus diaktifkan layer ketiga. Nah, itu akan terlihat. Jadi ini seperti tumpukannya ibaratnya. Yang paling atas akan terlihat. Intinya seperti itu. Kita hapus saja. Jadi itu yang dimaksud dengan layar. Jadi ibaratnya seperti kita nempel gambar ya. Jadi yang paling bawah akan tertutup dan yang paling atas akan terlihat. Seperti itu. Itu yang dimaksud layers. Sebenarnya di sini banyak sekali ya layar fungsinya. Jadi ntar saya akan jelaskan sambil menjelaskan yang lainnya. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan tentang panel tools yang ada di sini. Ini terdapat macam-macam. Saya akan jelaskan satu persatu, tapi tidak semuanya karena ada juga yang saya tidak mengerti. Nah, yang pertama, move tools. Ini fungsinya untuk memindahkan gambar. Tuh. Gambar atau objek atau tulisan. Ini kita nonaktifkan dulu yang paling bawahnya. Tuh, jadi ini bisa untuk menggeser-geser. Fungsinya seperti itu. Yang kedua ini ada banyak sekali ya. Kalau kita klik kanan ini akan muncul pilihan lainnya. Ini berfungsi untuk seperti membuat area atau untuk menseleksi. Misalnya contohnya seperti ini, misalnya saya ingin memindahkan mata ini atau mendelete, misalnya kita seleksi matanya saja, kita delete. Nah, ini akan hilang bagian yang kita buat kotak tadi. Kalau misalnya segini, kita seleksi terus kita delete, itu akan hilang. Jadi ini untuk menseleksi saja. Di sini banyak macamnya. Jadi misalnya mau mendelete mata saja, gunakan yang bundar. Ini juga bisa digeser dengan move tool. Tuh, kita mengambil bagian mata. Itu fungsinya, dia untuk menseleksi salah satu objek. Ini macam-macam bisa kalian gunakan. Nah, dan yang ketiga ini juga ada macam-macam, lasso tools, polygonal lasso tools. Di sini digunakan juga untuk menseleksi ya. Jadi tapi ini banyak macamnya. Kalau lasso tools itu bentuknya manual. Jadi kita klik sambil ditekan, kita tentukan mana yang ingin diseleksi. Ini biasanya digunakan untuk mengedit foto saat mengganti background, misalnya untuk bikin itu ya, foto yang backgroundnya merah tuh biasanya guna buat lamar kerjaan misalnya. Tuh, jadi kita seleksi, kita lingkarin sampai ke titik awal. Nah, lalu kita delete. Tuh. Itu fungsinya untuk fungsi dari lasso tools. Jadi secara manual ditekan sampai kita tentukan pilihannya. Nah, di sini kita tambahkan layar di sini. Layar kosong kita taruh di bawah. Lalu kita kasih warna merah ya. Nah, itu seperti itu. Nah, fungsi dari lasso tools itu seperti itu. Untuk menseleksi, caranya dengan menekan terus kita atur polanya sesuka hati kita.
Misalnya di mata bisa di sini. Ini emang agak susah karena bentuk kita harus pelan-pelan ya. Tuh. Nah, kita hapus. Kita bikin baru lagi. Nah, yang kedua ini polygonal lasso tools. Kalau ini ditekan, terus cara pakainya itu ditekan, lepas, tekan lagi, lepas, tekan lagi, lepas. Ini jadi bentuknya garis lurus. Sama untuk menseleksi juga fungsinya. Jadi seperti itu cara pakainya, ditekan, lepas, tekan lagi, kita tentukan saja bagian mana yang ingin diseleksi. Tapi ini bentuknya lurus ya. Tapi ini agak sedikit bisa lebih rapi jika ingin menseleksi seperti tadi. Ini saya lakuinnya cara cepat aja, nggak usah bagus-bagus agar tidak memakan waktu. Nah, sama aja untuk seleksi saat kita ingin membuat foto lamaran kerja. Terus kita lingkarin sama kembali ke titik yang awal. Tuh. Seperti itu. Jadi ini bentuknya lurus. Nah, kalau yang ketiga ini magnetic lasso tools. Kalau ini dia akan menentukan sendiri. Kita cukup klik sekali. Nah, ia akan menentukan sendiri mana warna yang berbeda. Jadi dia akan membuat garis di setiap warna yang berbeda. Tuh, kita tinggal tarik-tarik aja. Ini nggak usah ditekan mouse-nya. Dia otomatis ngikutin garis yang berbeda warna. Tuh, kita tinggal lingkarin, kita kembali ke titik awal, lalu klik enter. Tuh, seperti itu, sama saja untuk menseleksi. Nah, itu banyak perbedaannya. Jadi kalian bisa pilih salah satunya saat ingin menseleksi, enakan yang mana bisa kalian gunakan. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat ini sama saja untuk berfungsi untuk menseleksi dengan cepat. Jadi yang pertama ini quick selection tools. Kita cukup mengklik terus ditahan terus ditarik. Dia akan menseleksi bagian yang warnanya sama. Tuh, warna putih, dia langsung seleksi, tarik. Tuh. Ini kalau seperti ini misalnya kepotong, kita bisa nih, ini juga kepotong. Kita ini sebenarnya yang bagian ini tidak ingin terkena juga. Gimana caranya? Lihat di panel kontrol. Ini pilih yang min. Kita select ini, kita hilangkan di sini tuh. Jadi ini kebalikannya. Jadi yang diarsir akan kembali ke awal. Tuh, ini yang tidak terkena seleksi akan dihapus. Lalu kita delete. Nah, ini cara cepatnya seleksi. Tapi emang ada kekurangannya juga, kadang suka tidak beraturan, kadang ada yang kena terseleksi, jadi kadang rapi kadang enggak kalau pakai ini. Ini pengaturan besar kecilnya juga bisa di sini tuh. Kalau enggak, dari tombol keyboard saja, tombol garis apa namanya, tombol dalam kurung tuh, untuk mengecilkan membesarkan secara langsung. Jadi nggak usah dari sini. Nah, yang keduanya Magic Wand Tools. Ini jadi dia akan mengambil seleksi secara cepat. Jadi mencari kesamaan warna. Misalnya ini kan warnanya putih nih, kita sekali klik saja langsung otomatis dia menseleksi sendiri. Loh.
ini putih juga ikut terseleksi. Jadi ini secara langsung dia mencari kesamaan warnanya yang sama. Ini emang bisa bermanfaat juga di suatu objek tertentu. Kalau di bagian untuk menseleksi foto seperti ini ya mungkin kurang cocok ya. Tapi ini pasti ntar sewaktu-waktu bisa digunakan. Nah, ini yang kelima. Sini juga macam-macam. Di sini ada crop tools. Ini untuk memotong gambar di area tertentu. Misalnya backgroundnya kebesaran, kita potong saja dengan crop tools. Tinggal diatur-atur, lalu enter. Nah, ini akan terpotong. Dan di sini juga layar yang di bawahnya juga akan ikut terpotong. Kita kembalikan lagi. Nah, di sini ada perspektif crop tools, digunakan untuk memilih area tertentu, tetapi sudutnya tidak mesti 90 derajat. Ini bisa diatur, ditarik titiknya. Bisa seperti ini. Ntar hasilnya seperti ini. Jadi gambarnya ikut ketarik ibaratnya. Ini bisa sewaktu-waktu bisa digunakan. Nah, di sini untuk membuat potongan-potongan gambar. Kalau ini saya kurang paham karena saya jarang menggunakannya. Nah, langsung saja ini saya tidak terlalu banyak jelasan karena yang dua ini saya kurang paham. Tapi di sini fungsinya untuk potongan gambar jika kita ingin menggeser-gesernya. Nah, yang selanjutnya ini yang keenam. Di sini ada airdrop tools. Ini untuk mengambil sampel warna. Jadi setiap kita klik di bagian yang ingin kita cari warnanya, misalnya ini bibir ini pakai warna apa ya? Kita ingin warna ini ditaruh di sini, misalnya di mata. Kita klik, lihat bagian ini color, diklik. Nah, ini akan berubah mengikuti bagian yang kita klik. Tuh, lihat di bagian color ini. Dia akan mengambil sampel warnanya. Lalu kita bisa gunakan warna yang sama yang kita sudah ambil sampelnya. Tuh, jadi warnanya sama. Seperti itu. Nah, di sini ada pensil yang masih ini ya tadi ya. Ini ada 3D material airdrop tools. Kalau 3D ini tidak bisa diklik. Nah, ini saya kurang paham kalau ini, jadi saya tidak bisa jelaskan. Di sini ada color sampler tools. Ini juga sama ya, fungsinya untuk mengambil sampel warna tuh. Tapi ini secara manual. Misalnya kita klik bagian ini, di sini akan ada pemberitahuan untuk mengatur warnanya. Ini angkanya. Nih, warnanya kan masih ini. Kita ambil warnanya, angkanya dari sini. Ini kita ubah di sini. 2, 3, 7. Ininya G-nya 220. B-nya 212. Nah, tuh warnanya sama dengan yang ini. Kita coba lagi di bibir warnanya. Ini kurang ke atas ini. Nih, di bibir. Tuh, ini angkanya keluar. Sini 210, 145, 165. Tuh,
Ini sama mengambil sampel warna, cuma secara manual kita nginputinnya di sini. Seperti itu. Nah, ini ada Ruler Tools untuk mengukur objek lokasi sudut lembar kerja. Ini kita hilangkan dulu. Jadi ini untuk mengukur garisnya. Tuh, mengukur info panjang suatu objek. Ntar infonya ada di sini nih. Nih. Tuh, ini akan berubah panjang lebarnya. Kemiringannya juga ada. Tuh. Jadi ini panjang objek atau ukuran gambarnya berapa, kita bisa lihat di sini. Menggunakan ini. Nah. Terus di sini ada Note Tools. Di sini untuk mencatat sebuah lembar kerja pada pekerjaan desain. Misalnya di sini kita klik, kita kasih memo. Ini nih bagian mata yang sudah didesain atau apa, misalnya kita klik bebas di sini. Terus di sini kita klik ini bagian jam yang kita misalnya edit, pengen diedit apa misalnya. Ini infonya bisa menggunakan Note Tools. Seperti itu fungsi dari Note Tools. Yang selanjutnya ini 1, 2, 3. Kalau ini saya kurang paham ya, jadi saya tidak bisa jelaskan. Nah, selanjutnya menu tools. Sini ada banyak sekali spot healing brush. Ini untuk memperbaiki bidang gambar. Jadi mengambil bagian dari gambar lain yang masih bagus misalnya. Tuh, kita besarkan agar sedikit terlihat. Nih, jadi ini cukup ditarik. Jadi ini mengambil gambar ke bagian sini. Saya kurang terlalu mengerti maksud dari ini spot healing brush, tapi ini sewaktu-waktu akan berguna. Tuh, intinya seperti itu. Dia akan mengambil gambar dari yang ditarik di awal itu. Nah, yang kedua ini ada healing brush tools. Sama untuk memperbaiki bidang gambar dengan menempelkan gambar. Kita tekan dulu ALT-nya di keyboard, klik, baru ditarik sini. Tuh. Jadi dari sini tekan Alt-nya, terus lepas, kita tarik di bagian sini. Tuh, jadi gambar di sini akan dipindahkan ke sini. Sepertinya ini digunakan salah satunya itu untuk misalnya membuat rambut. Misalnya ini diperbaiki nih seperti ini. Tuh. Tinggal diatur kontrolnya di sini. Nah, di sini ada patch tool. Sebenarnya menu-menu di sini saya jarang gunakan, tapi saya akan coba jelaskan sebisanya ya. Nah, patch tool ini sama untuk memperbaiki bidang yang rusak. Ini bentuknya, kita bentuk sebuah lingkaran, jadi kita seleksi dulu, terus kita tarik. Nih, di sini aja bagian ini yang jadi ini tuh untuk misalnya kita ingin mata ini pindah di sini. Jadi kita lingkari dulu. Terus kita tarik objek tadi ke sini. Tuh. Matanya akan berpindah seperti ini.
fungsi dari patch tool, jadi mengambil gambar, mengcopy gambar ini ke sini. Jadi kita seleksi dulu bagiannya, bagian yang ingin di copy. Misalnya di sini ya, main dikasih mata baru, kita seleksi terus pindahkan di sini. Tuh, jadi mengopinya dari sini ke sini, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada konten, merupakan untuk fasilitas baru yang ada di CS6 ini. Mungkin di CS yang lain tidak ada, untuk memindahkan objek ke bagian lain. Cara seperti ini kita seleksi sama seperti tadi, terus kita tarik, pindahkan ke sini. Tuh. Ini komputernya nge-lag. Oh, berarti ini untuk memindahkan. Jadi bagian yang tadi kita seleksi ini dipindahkan dan dia akan memberikan suatu warna sendiri ya. Coba kita bagian mulutnya kita tarik. Nah, di sini dia langsung ada warnanya, jadi tidak hilang, tidak kosong warnanya. Mungkin itu warnanya itu mengikuti warna di sekitarnya ya. Tuh. Jadi kita mengambil gambar misal di sini dipindahkan ke muka orang. Ini biasa digunakan untuk mengedit muka orang ya. Saya akan coba buka gambar yang lain. Saya bentar dulu, saya coba cari foto lain. Saya pause dulu. Ini saya akan lanjutkan. Sini coba saya akan mengambil foto lain untuk menggunakan ini. Ini foto baru. Nah, saya akan menggunakan fungsi ini. Jadi misalnya muka ini ingin di copy ke wajah yang lain. Jadi fungsi dari ini adalah untuk mengcopy. Ini klik dulu di sininya, background ini. Terus kita tarik ke sini. Ini gambarnya harus menjadi satu dulu ya. Ini harus misalnya ini dijadikan satu dulu. Ini layarnya dijadikan satu dulu. Nah, pakai Ctrl E untuk menyatukan layar. Saya coba lagi. Nih, mengcopy wajah.
wajah ini ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk mengopi wajah. Jadi ntar di sini kita tinggal atur saja. Tinggal dirapikan saja. Tinggal dihapus-hapus. Cara ngapus saya bebas ya, bisa gunakan eraser atau menggunakan ini clone stamp. Ya intinya itu untuk mengopi wajah. Jadi tinggal dirapihkan, disamakan warnanya atau dari sini ke sininya sampai jelas. Nah, itu untuk jadi fungsi dari ini nih untuk mengopi wajah. Di sini tinggal diperbaiki saja jika ingin dilanjutkan. Itu salah satu fungsinya. Ini saya hapus. Nah, kita lanjut lagi ke ini Red Eye Tools. Ini fungsinya untuk menghilangkan mata yang merah. Biasanya kan kalau di foto itu ada merah di matanya karena kena cahaya atau kena flash. Contohnya seperti ini. Kadang saat di foto di sini ada merah-merahnya. Ada merah seperti ini. Kecil kadang. Nah, kita hilangkan di sini pakai ini. Tinggal diseleksi. Di apa namanya? Ntar akan hilang sendiri. Diatur di kontrolnya. Tuh, hilang merah-merahnya. Jadi kalau bisa yang diseleksinya di bagian matanya saja, tidak bisa sampai semuka seperti ini. Jadi ntar akan menghitam tuh. Fungsi dari Red Eye Tools. Nah, selanjutnya di sini ada brush tools. Macam-macam. Ini fungsinya untuk membuat warna seperti mewarnai lah menggunakan brush. Ini kuas, jadi kalian bisa bervariasi. Misalnya warnanya pengen dikasih warna rambutnya bisa pakai brush. Tinggal diatur warnanya, misalnya hijau. Ini ketebalannya dikecilin, diperbesar. Oh, bisa juga untuk mewarnai apa misalnya atau membuat tulisan menggunakan brush. Banyak sekali manfaatnya brush tools. Ini ada pencil tools. Kalau ini bentuknya seperti pensil, jadi kecil. Tapi bisa juga diatur di sini ketebalannya. Tuh, bisa juga besar seperti ini, seperti brush. Nah, ya kembali lagi ke brush tools. Di sini nih banyak sekali ya pilihannya, nggak cuma lingkaran. Seperti ini juga ada tuh. Untuk membuat corak atau membuat arsitektur. Tuh. Ini banyak sekali macam-macam. Di sini juga kalian bisa menambah jenis brushnya. Jadi nggak cuma ada di sini aja, kalian bisa download terus di upload. Nih, load brush. Jadi ntar sekali kalian download brush terus di load, ntar di sini akan nambah lagi pilihannya macam-macam.
Nah, ini ada color replacement untuk mengganti warna sebuah objek. Jadi ini bentuknya tidak terlalu tebal seperti brush. Tuh. Jadi dia akan mengubah salah satu objek. Ini bisa digunakan untuk mengganti warna rambut, mengganti warna baju. Bisa juga diatur di sini ketebalannya. Tuh, meskipun ini sudah 100%, tapi ini tidak semuanya hijau. Jadi hanya setengahnya. Meskipun kita klik ini, jadi warna dasarnya itu tetap terlihat. Nah, di sini ada mixer brush untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna kuas dan warna gambar. Hasilnya seperti ini. Tuh. Ini ada warna hijau-hijaunya, tapi terlihat ngeblur. Ini bisa juga diatur di sini berapa persen. Tuh. Ini bisa digunakan untuk merapikan bagian pinggir atau bagian yang lain. Untuk mempercantik gambar misalnya bisa. Nah, di sini yang selanjutnya ada clone step tools. Di sini fungsinya itu untuk menggandakan atau mengcloning sebuah bagian suatu objek. Contohnya seperti ini. Bagian sama seperti tadi, misalnya bagian mata ini saya ingin pindahkan di sini. Cukup dengan tekan dulu ALT-nya. Kita ukurannya dibesarin dulu. Alt-nya ditekan, terus kita klik. Nah, kita copy ini nih. Ini kita copy, terus kita lepas, pindahkan ke sini. Tuh. Pindahkan sini juga bisa. Tuh. Jadi dari sini tarik ke sini bisa. Tuh. Lihat ada 2 garis. Jadi garis yang pertama itu, jadi tidak perbedaannya dengan yang ini. Ini mana sih ya tadi tuh? Ini perbedaannya itu kalau ini kan hanya sekali. Hanya dari sini terus ditarik ke sini, terus tidak bisa dilanjut. Nah, kalau ini kan dari sini, misalnya untuk memperbaiki rambut juga bisa. Dari titik ini ke titik ini kita pindahkan, copy gambar tuh. Jadi tergantung titik plusnya ya. Tuh. Plus di awalnya di sini, terus tarik sini. Tuh. Itu ada 2 garis. Jadi dia akan mengcopy bagian yang ada di plusnya. Tuh, misalnya buat garis baru lagi di sini. Dari sini ke sini. Nah, seperti itu fungsi dari clone. Jadi buat nge-clone suatu objek. Ini ada partner stem tools. Kalau ini untuk menambahkan suatu objeknya, menggandakan pola atau corak suatu gambar. Coraknya bisa dipilih di sini. Tuh. Kalian bisa tambahkan saja coraknya. Ini bisa ditambahkan juga, kalian bisa download terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada history brush. Jadi ini history itu dia akan kembali ke awal. Dari misalnya sini sudah diedit macam-macam, ini tinggal diklik, klik, akan kembali ke awal. Contohnya seperti ini. Yang misalnya ini udah diacak-acak, udah diedit macam-macam lah. Ini akan kita pakai gini, history brush, kembali ke awal seperti semula, ke gambar paling awal. Beda dengan penghapus. Kalau penghapusan langsung hapus semuanya. Ini udah diedit ke sini. Udah diedit macam-macam. Pakai ini history brush untuk mengambil menghapus semua editan. Ini juga ada lagi art history brush.
Kalau ini beda fungsinya. Ini biasanya untuk membuat corak atau Anda bisa bervariasi sesuai keinginan. Ini seperti kaca ya, jadi tuh. Misalnya pinggirnya kalian ingin membuat corak agar terlihat seperti terlihat lebih indah. Tuh. Bisa di sini. Ini juga bisa diganti dari sini. Tuh. Ini untuk membuat arsitektur ya. Bisa juga misalnya dicampur warna pakai brush. Terus pakai ini art history. Tuh. Ininya dikurangi opacity-nya. Tuh. Bisa untuk membuat background sesuai keinginan ya. Bisa bervariasi lah. Bebas. Kita kembali ke awal lagi. Nah, selanjutnya eraser tools. Ini untuk menghapus objek. Tuh. Ini untuk menghapus gambar. Semuanya akan terhapus sampai ke dasar-dasarnya. Tuh. Jika ini diaktifkan layar keduanya, jadi layar kedua akan terlihat. Ini background eraser tools. Ini juga sama untuk menghapus background dari suatu gambar, tapi tidak terlalu cepat hilang seperti itu ya, seperti yang atas seperti ini. Jadi mungkin hanya setengahnya dulu. Jika 2 kali atau 3 kali akan hilang semuanya. Ini ada Magic Eraser Tools. Dia akan menghapus pada satu warna. Misalnya warna yang putih, tuh. Dia akan satu warna langsung terhapus semuanya. Secara langsung. Nah, di sini selanjutnya ada Gradient Tools. Di sini fungsinya untuk bisa membuat background ya. Tuh, cukup dengan tarik seperti ini akan membuat warna seperti gradient. Bisa mengaturnya di sini macam-macam. Tuh, di panel kontrol bisa banyak variasinya. Bebas mau seperti apa. Ini pelangi misalnya. Ini gradient. Nah, ini bisa dipadukan untuk membuat background. Misalnya di sini. Terus kita hapus. Layar yang paling atas taruh di atas untuk buat background, terus kita hapus sini. Kita hapus, kecilkan opacity-nya. Ininya diganti. Dan seperti itu. Jadi bisa membuat background. Kita coba lagi serapih-rapihnya.
Oh, fungsi dari gradient bisa untuk seperti ini. Di sini juga ada pen bucket. Pen bucket untuk mewarnai suatu gambar atau layer. Misalnya kita buat layar kosong. Ini layar kosong ya. Kita kasih warna apa? Hijau. Sekali klik langsung terlihat hijau. Kalau enggak hitam. Kalau enggak kita kasih area dulu seperti ini menggunakan ini. Terus kita kasih warna biru misalnya. Sini. Tuh. Jadi area yang sudah diseleksi ini akan diberi warna. Seperti itu. Fungsi dari Paint Bucket Tool. Nah, kalau 3D material, jadi untuk memberikan warna atau gambar pada layar juga. Dan ini saya kurang paham ini kenapa tidak berfungsi. Ya fungsinya hampir sama ini. Jadi saya tidak bisa coba. Nah, di sini ada lagi blur tools. Sini untuk ngeblurkan suatu objek. Tuh. Untuk di blur. Ini biasanya berfungsi saat kita seperti ini misalnya. Jadi untuk memperbaiki gambar. Biasanya berfungsi sekali saat kita mengganti sebuah background. Nah, terkadang kan ini terlihat ini kurang apa ya namanya? Kurang enak dilihat tuh. Kita gunakan blur tools. Jadi kita blur saja bagian pinggir-pinggirnya agar terlihat menempel jadinya tuh. Tuh. Ini bisa diatur di sini kekuatannya 100% jadi langsung ngeblur. Tuh. Seperti itu fungsinya. Jadi agar gambar tuh terlihat lebih menyatu. Bisa juga untuk digunakan untuk mengedit background misalnya. Misalnya backgroundnya seperti ini ya. Dan lo saya tadi mana ya, lupa. Nah misalnya seperti ini. Aduh, ini nge-lag.
kebesaran. Nah, misalnya seperti ini. Tuh, bisa juga jadi bagian pinggirnya itu ngeblur gitu. Tuh. Misalnya ini kan objeknya di sini kan misalnya objeknya pohon atau apa bisa dibuat blur biar fokus seperti saat di foto seperti itu. Nah, selanjutnya Sharpen Tools. Di sini fungsinya itu ntar kita duplikat dulu. Untuk apa ya namanya tuh, menajamkan gambar. Tuh, kita klik bagian ini rambutnya. Warnanya terlihat lebih tajam jadinya tuh. Nah, ini perubahannya. Jadi gambarnya terlihat lebih tajam, tidak ngeblur. Ini kekuatan bisa diatur di sini. Nah, misalnya ada bagian yang blur, kita pakai Sharpen Tools ini akan terlihat lebih tajam warnanya. Tuh, ini berubah warnanya. Dan selanjutnya ada Smooth Tools. Ini bisa digunakan untuk sama sih untuk ngeblur, tapi dia ini akan menarik suatu gambar. Misalnya ini kita gunakan Smooth G, ini kita tarik sini tuh, gambarnya akan tertarik. Kekuatannya bisa diatur di sini. Jadi dia akan menarik ke bawah. Ini bisa untuk menghaluskan muka atau seperti yang pecah-pecah seperti ini. Tuh kan gambarnya terlihat pecah-pecah. Kita tarik saja seperti ini, jadi seperti dihaluskan gitu. Tuh, gambarnya dihaluskan. Tuh, untuk menghaluskan muka bisa, untuk gambar yang terlihat pecah. Jadi kalau dari jauh itu akan terlihat lebih bagus lagi tuh, terlihat lebih halus. Itu dari Smooth Tools. Nah, kita kembalikan dulu. Selanjutnya di sini ada .Tools. Ini fungsinya untuk mencerahkan gambar. Jadi misalnya ada bagian gambar yang gelap, kita cerahkan menggunakan ini. Tuh. Jadi wajahnya lebih terlihat cerah. Nah, kalau Brush Toolsnya ini untuk menggelapkan. Jika ini terlalu terang, misalnya di bagian muka bisa digelapkan di pinggirnya di sini tuh. Bisa juga diatur di sini panel kontrol kekuatannya di sini. Tuh. Ini akan menggelapkan. Kita tinggal pilih saja objeknya. Klik gitu. Nah, selanjutnya ada ini Spong Tool. Untuk apa ya, warnanya tuh jadi terlihat kusam gitu tuh. Jadi kayak terlihat sedikit menghitam tuh. Tuh, jadi warnanya sedikit hilang. Di sini juga bisa diatur. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, selanjutnya ini ada ini Pen Tools. Nah, untuk menu ini saya tidak paham ya fungsinya untuk apa. Kalau ini berhubungannya dengan ini Pad Selection. Jadi setiap kita membuat garis seperti ini, tuh. Ini berfungsi untuk memindahkan titik-titiknya. Nih, untuk mindahin titik. Jadi pad ini untuk memindahkan garis yang ini nih.
Jadi saya kurang paham ini maksudnya buat apa, tapi ini pasti sangat berguna bagi yang paham ya. Jadi dua ini saya tidak jelaskan. Selanjutnya ada teks. Di sini untuk membuat teks ya. Kita misalnya di sini kasih teks. Misalnya kita kasih tulisan girls. Nah, kita blok. Kalau ingin dibesarkan semua kita blok. Ini ukurannya di sini. Ini jenis hurufnya. Ini warna. Di sini ada macam-macam warp text. Kalian bisa coba-coba satu persatu. Ini untuk tengah. Ini kalian bisa download bentuk hurufnya. Ntar akan banyak sini macam-macam jika kalian sudah download. Ini panel control, kalian bisa coba-coba. Nah, selanjutnya ini ada rectangle tools. Ini untuk membuat sebuah kotak ya. Macam-macam bentuknya di sini. Ada garis, ada kostum. Tuh. Ini bisa bentuknya bisa diatur di sini. Jadi dia akan menambahkan layar sendiri di sini. Layar baru. Tuh. Di sini macam-macam, bisa bentuk kotak. Nah, seperti itu. Kalau ini ada hand tools sama rotate. Hand tools itu untuk misalnya gambarnya dibesarkan, kita mau lihat bagian atasnya dipindah-pindah menggunakan hand tools. Tuh. Geser-gesernya menggunakan ini. Kalau ini untuk memutar. Tuh, merotasi gambar. Nih, pengaturannya bisa di sini secara manual. Tuh. Ini untuk memperbesar. Ini untuk memperkecil ini. Biasanya di sini ada tombol memperbesar dan memperkecil. Ini untuk mengatur warna. Sama dengan di sini. Bisa juga di sini. Ntar berhubungannya ke brush ya. Oh, ini ya di sini. Tuh. Ini untuk mengganti warna di brush. Ini untuk membalikkan warna. Ini kembali ke hitam putih. Ini untuk membalik. Ini untuk menghitamkan lagi hitam putih. Ini jika diaktifkan seperti ini. Kalau ini untuk mengatur tampilan. Ini tampilan standarnya seperti ini. Full screen menu segini. Ini untuk full screen. Seperti ini. Kembalinya cukup tekan tombol ESC di pojok keyboard. Nah, segitu fungsi dari tools, panel tools. Jika di panel tools ini kadang suka hilang ya, misalnya atau tergeser atau hilang secara sendiri, bisa ada di sini. Nih, kadang suka hilang entah ketarik atau apa, munculinnya di sini Windows. Sudah 1 jam.
Nah, selanjutnya ini layar sudah. Di sini layar bisa macam-macam ya. Bisa ngapus ada di sini. Bisa juga dengan tombol delete. Ini untuk membuat grup. Jadi layarnya itu dimasukkan ke satu grup. Jadi jika ini di nonaktifkan, satu grup ini akan hilang gambar ini. Jika grup ini dihapus, semua di dalamnya akan hilang juga. Jika ingin dikeluarkan dari grup, tinggal ditarik saja. Ini juga ada pengaturan opacity-nya di sini. Tuh, jadi layarnya akan transparan, bisa diatur di sini juga. Ini juga di sini macam-macam menunya. Jadi atur dulu layersnya, klik dulu. Ini normal. Misalnya kita ininya biru-birunya ada di sini, bahkan kita mengganti yang ini nggak ngaruh tuh, karena ininya belum diklik. Ini di sini juga ada efek-efeknya macam-macam. Kalian bisa coba satu persatu. Levels sama aja di sini berhubungannya ntar. Tuh. Kalian bisa coba-coba ini. Kalau ini fungsinya itu add layer max. Jadi untuk apa ya, menambah layer di pinggir gambar. Fungsinya itu biasanya digunakan saat apa ya, membuat efek disintegration. Nanti akan dijelaskan, ada di video ini tutorial saya yang biasa digunakan saat membuat disintegration. Kalau ini saya kurang paham. Di sini juga macam-macam, tapi jarang digunakan. Ini channel, ada pad. Ini adjustment tadi udah dijelaskan. Ini jika dihapus akan kembali ke awal. Tuh. Ini kalian bisa coba-coba di sini. Tuh, efek-efeknya. Nah, di ini selanjutnya ada apa namanya, menu bar. Kalau menu bar ini saya jelaskan nggak semuanya ya. Yang pertama file, ini untuk membuat file baru, jadi file kosong. Misalnya ingin membuat spanduk atau apa, tinggal diatur ukurannya seberapa, 10, tingginya berapa meter, bukan meter ya, ini hitungannya. Kalau ingin diganti meter bisa di sini. Ini sentimeter, milimeter, pixel. Ini berarti meter benar. Katanya 100 meter, 50 meter. Ini nama filenya, spanduk. Backgroundnya mau putih atau apa, macam-macam di sini bisa diatur. Lalu oke. Nah, ntar di sini akan muncul baru. Ini yang sebelumnya. Ini untuk mengopen sebuah gambar atau sebuah file foto yang tadi misalnya udah di save, misalnya ini. Misalnya yang ini saya save. Jenis formatnya Photoshop. Bisa dibuka di sini, dari sini. Tuh, file Photoshopnya bisa di open. Tuh, fungsi open. Kalau open as,
Open as sebenarnya sama saja untuk open. Kalau open ration ini berfungsi biasanya di saat aplikasi ke close, terus gambarnya lupa tersave. Ini bisa di sini. Jadi ini keluar nih close. Jadi sebelumnya saya mengedit gambar tadi nih, ada kopiannya di sini. Tuh. Jadi tidak hilang. Jadi file sebelumnya ada di sini. Tapi kadang juga tidak muncul. Jadi untung-untungannya misalnya komputernya mati secara tiba-tiba belum ke save. Jika di sini masih ada berarti bisa dikeluarkan. Ini untuk mengclose gambar tadi. Kalau ini close all, jadi semuanya di close. Kalau ini kan close-nya satu-satu. Misalnya saya klik yang ini nih, tuh ini kan bisa diklik-klik. Masalah ini klik yang ini, bisa pilih close. Ininya belum nggak keluar. Nah kalau saya close all, dua-duanya nanti akan hilang. Tuh. Nih, di sini ada save as sama save. Bedanya itu jika saya save, ini file akan menimpa ke file yang tadi. File yang ini akan ditimpa di sini save-annya. Kalau save as itu akan membuat baru. Tuh. Jadi nggak tertimpa di sini. Ini membuat file baru. Bedanya save as sama save kayak gitu. Tuh, jadi dapat dua save. Kalau save-nya aja ntar akan tertimpa di sini, tidak akan buat yang baru. Nah, ini ada place. Kalau place ini kita open gambar, akan tertimpa ke gambar ini, ke sini, file ini. Misalnya seperti ini kan, kalau open kan ntar munculnya seperti ini. Tuh, ada dua. Kalau plates, ntar dia akan menimpa ke sini. Tuh, masuk ke layar. Itu fungsi plates. Yang ini saya kurang paham. Ada ini tinggal ngeprint, ini close aplikasi. Di menu edit ini ada undo. Undo itu untuk mengulang. Misalnya kita buat gambar, terus klik undo. Tuh, hilang. Bisa juga dengan Ctrl Z di keyboard atau Ctrl Z sama ALT. Kalau Ctrl Z nya aja tuh cuma sekali ya. Tuh saya bikin 3, Ctrl Z cuma sekali. Kalau Ctrl ALT terus Z bisa berkali-kali sampai ada pengaturannya. Tuh, ini Ctrl Z ALT ada di sini sama aja. Tuh, ini kembali ke awalnya. Di sini ada lagi fill. Ini menu fill ini macam-macamnya. Sama sih sepertinya fungsinya di sini. Nih. Jadi bisa diatur di sini. Kalau enggak di sini. Stroke juga sama untuk efek. Terus ini ada free transform. Ini untuk apa ya ibaratnya tuh? Mengecilkan gambar, meninggikan, bisa juga bisa juga dengan menggunakan Ctrl plus T. Nih, Ctrl plus T.
Misalnya ingin gambarnya dikecilkan atau dipadatkan seperti ini, enter. Terus ada lagi ini macam-macam ya, ini fungsinya banyak sekali. Ini buat memutar 180 derajat. Ini cuma 90 derajat setengah. Kalian bisa coba-coba di sini. Tuh. Ini flip untuk kebalikannya, jadi tuh kayak gini. Kalau ini atas bawah, yang satunya ini atas ke bawah jadi vertikal. Ini ada warp ini tinggal ditarik-tarik gini tuh. Ini waktu-waktu pasti berfungsi. Bisa juga di sini tarik. Kalian bisa coba-coba ini. Nah, scale sama saja seperti tadi. Rotasi untuk memutar tuh. Di sini banyak sekali, kalian bisa coba. Terus yang sering digunakan lagi sudah ada image. Ini mode sama aja, ini buat kayak pengaturan efek. Tuh black and white. Tuh, ini bisa dicoba. Image size, ukuran image-nya. Misalnya ingin diperbesar. Oh, ntar ukurannya akan nambah besar. Canvas size, ini untuk membuat kanvas. Trim, ini untuk duplikat file. Tuh, jadi ada 2, bukan duplikat layar nih. Kalian bisa coba-coba, ini efek-efeknya macam-macam. Yang sering digunakan lagi ini layers. Ini delete layer. Tuh hilang, klik dulu layarnya, delete dari sini bisa. Kalau enggak secara langsung dari keyboard. Duplikat layer bisa juga dari sini, klik kanan, duplikat layer. Sebenarnya bisa sama. Tuh layer max, vector, macam-macam di sini. Tipe saya jarang gunakan. Ini sama, select all layer, semuanya ke blok. Bisa juga dari sini, diklik satu-satu sambil tekan CTRL. Nih, filter. Filter ini banyak sekali efeknya, kalian bisa coba-coba. Ini blur, efek blur. Smart blur. Tuh, kalian bisa coba-coba di sini. Kekuatannya diatur saja. Tuh, di sini banyak sekali efek-efek dari filter tersebut. Kalian bisa coba-coba satu persatu semuanya. Ini juga bisa nambah filter. Kalian bisa download terlebih dahulu, ntar di-upload, masukkan ke sini, diinstal. 3D view ini untuk tampilannya tuh 200, 100, zoom in, zoom out, fit screen.
Ini bisa buat ngatur-ngatur. Windows ini untuk menampilkan suatu menu atau tools seperti tadi nih, misalnya layers, adjustment, tools. Nah, seperti itu. Ini help untuk bantuan. Nah, seperti itu kira-kiranya dasar-dasar dari Photoshop. Jadi yang paling penting itu ada di sini. Dan ini untuk kontrolnya, menu barnya, ini efek-efeknya, ini layersnya, ini untuk efek juga, ini mengatur warna. Kalian tinggal bervariasi untuk mengedit sebuah foto, digabung-gabungkan saja dari tools dengan tools, tools dengan filter, dengan efek yang lain, diatur dari layers, digabung-gabungkan, dan kalian bisa belajar untuk mengedit fotonya di video tutorial yang lain yang saya buat. Jadi yang tadi itu hanya dasar-dasarnya saja, dasar-dasar cara menggunakan tools, cara menggunakan menu bar, menggunakan layers. Dan untuk membuat edit fotonya kalian bisa lihat di sini, membuat efek foto piramid, efek foto cube, macam-macam, abstrak. Di sini ada, kalian bisa tengok profil saya di sini tuh, exposure, disintegration, ini foto smooth ke. Di sini bisa juga buat di Photoshop, bisa buat screensaver, bisa membuat sketsa pensil, memanipulasi foto, membuat bayangan. Tuh, sebenarnya banyak sekali edit foto itu. Kalian tinggal belajar di sini. Karena kalian sudah belajar dasar-dasarnya, kalian pasti mudah untuk mengikuti cara-cara mengedit foto tersebut. Nah, sekian saja video dari dasar-dasar Photoshop. Kalian tinggal memahaminya saja dan mencobanya satu persatu. Setelah itu kalian coba-coba ikuti video tutorial mengedit foto yang ada di channel saya ini. Pasti kalian akan bisa. Terima kasih aja. Jangan lupa di like videonya, di subscribe agar saya bisa memberikan video tutorial yang terbaru. Semakin banyak yang mensubscribe dan like video, saya akan semakin bersemangat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.